Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat dimanapun berada. Jadi alhamdulillah kemarin akhirnya Faifa juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman, kepada para guru dan senior yang sudah memberikan doa dan ucapan doa yang sama untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang juga sedang teman-teman seperjuangan ya, yang masih berjuang untuk menyelesaikan, menulis, melakukan riset dan menulis PhD tesis ataupun master tesisnya. Nah kemarin setelah Faifa kemarin banyak teman-teman yang japri gitu ya, tanya tentang seputar persiapan Faifa dan pelaksanaan Faifa, atau kalau di Indonesia disebutnya tuh sidang akhir gitu. Nah jadi saya ingin share sedikit kepada teman-teman ya, daripada ketik satu-satu nih, saya bikin video biar nanti bisa sekalian disimak untuk teman-teman yang lain juga. Jadi yang pertama tentang persiapan. Setiap kampus sih sepertinya kebijakannya beda-beda ya, berapa masa tunggunya gitu. Jadi kalau di pengalaman saya di tempat saya studi di IAIN itu, saya submit bulan November. Jadi submitnya dulu kalau umumnya tuh, kalau normal tuh hard copy ya 5 copy gitu. Cuman karena ini lagi masih suasana lockdown gitu ya, dan memang agenda Faifa itu akhirnya dijadikan online gitu, dalam bentuk online gitu, sehingga kita mengumpulkan dokumennya pun dalam bentuk soft copy gitu, walaupun ada juga hard copy yang dikumpulkan. Jadi dari dokumen soft copy itu saya submit 11 November. Jadi menunggu sampai akhirnya kemarin, jadi pas 7 bulan itu dapat kabar jadwal Faifanya. Nah di emailnya sama pihak CPS, Center for Postgraduate Studies gitu. Jadi di bagian CPS ini yang mengarrange jadwal Faifa kita, yang berkomunikasi dengan para penguji gitu. Nah kalau di IAIUM itu ada 1 penguji internal dan 2 dari eksternal gitu. Jadi saya juga baru tahu pengujinya itu ketika dapat email gitu, berapa hari ya, 3-4 hari sebelum Faifa gitu. Jadi ada emailnya gitu, email pengujinya gitu, tentang undangan Google Meet, undangan untuk Faifanya, karena Faifanya dilakukan via Google Meet gitu. Jadi baru tahu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman familiar gitu ya dengan emailnya, atau misalkan tahu namanya, karena kalau biasanya kan ketika kita riset itu pasti majority dari referensi kita itu adalah profesor ataupun researcher yang juga areanya di situ gitu. Jadi kita akan familiar dengan namanya gitu. Nah kemarin pas setelah terima email tuh saya juga baru ngeh gitu, oh ini kayaknya pengujinya adalah ini, kalau dalam case saya ada Prof. Raditya Sukmana. Beliau memang profesor di bidang wakaf ya, profesor utama di bidang wakaf di Indonesia, guru besar di Universitas Airlangga. Lalu ada nama yang kedua yang saya familiar itu Ihsan gitu. Dan cukup ada beberapa referensi saya yang terkait dengan accountability dan khususnya wakaf di Indonesia memang dari workingnya atau karyanya Dr. Ihsan gitu. Beliau juga dulu S2 dan S3 di IAIUM, jadi satu alma mater gitu. Jadi dari situ saya baru tahu kalau ternyata pengujinya dua-duanya dari Indonesia gitu. Terus yang satu Prof. Engku internal dari IBF gitu. Nah jadi sampai akhirnya persiapan di hari H kita diinfoin ada guidelines-nya, Faifa guidelines itu student dikasih waktu 20 menit untuk presentasi. Jadi kita sesuaikan slide kita untuk presentasi selama maksimum 20 menit. Nah di situ pihak dari CPS, waktu itu saya korespondensi dengan Brother Ihsan,
itu bilang bahwa silahkan mengarrange mock Viva atau semacam rehearsal gitu ya, semacam kayak kita gladi resik lah gitu dengan supervisor masing-masing gitu. Jadi waktu itu setelah saya dapat jadwal, saya ngontak ke supervisor, main supervisor dan supervisor 1 dan 2 menginfokan tentang jadwal Viva dan kapan bisa mock Viva atau latihan presentasi gitu. Nah, alhamdulillahnya saya waktu itu berkesempatan untuk mock Viva dengan supervisor H-2 gitu. Jadi saya Viva kan hari Kamis, hari Selasa siang itu dapat jadwal. Jadi pendek aja 40 menit gitu ya. Saya coba presentasi 20 menit dan supervisor kasih beberapa feedback gitu. Di hari H waktu Viva itu kan kita udah dikasih link gitu. Jadi saya join 15 menit sebelumnya lah, 15 menit join. Habis itu di brief sekilas, kita tes teknis gitu ya, bisa share screen segala macam. Nah pas jam 2:32 gitu ya, dimulailah sama chairman yang memandu begitu ya Viva, yang berjalannya Viva. Nah, kebetulan waktu itu kemarin saya chairman-nya adalah Dr. Redwan dari Departemen Islamic Rival Knowledge, dan beliau yang memandu jalannya Viva dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Jadi student dikasih waktu 20 menit untuk presentasi maksimum. Itu setelah dibuka ya, jadi dibuka dengan Al-Fatihah lalu dipersilahkan untuk presentasi. Jadi kita langsung share screen terus kita present. Nah, setelah 20 menit kita ada reminder. Jadi saya di reminder udah kurang 5 menit gitu kan. Saya sebenarnya pakai timekeeper juga, jadi di sebelah laptop saya taruh stopwatch biar kita juga bisa mengukur tuh kita udah berapa menit gitu. Nah, setelah saya presentasi, lalu Mr. Chairman ini mempersilahkan masing-masing examiners untuk bertanya. Waktunya yang diberikan adalah 20 menit. Jadi kemarin dimulai dari Prof. Radi 20 menit menanyakan beberapa hal, terus memberikan masukan juga, lalu Dr. Ihsan, lalu Prof. Engku. Nah, jadi dari 3 examiners itu masing-masing 20 menit kita menjawab gitu ya, sesuai dengan pertanyaannya. Nah, ada beberapa teman yang tanya pertanyaannya seperti apa. Jadi memang ini sangat unpredictable ya gitu kalau ditanya pertanyaannya apa gitu, karena pasti pertanyaannya tergantung sekali dengan examinersnya dan memang mana yang perlu diklarifikasi dan perlu ditanyakan gitu kan. Jadi sangat tergantung dari examinersnya gitu. Tapi intinya adalah memang ya kita harus menguasai apa yang kita tulis gitu kan. Jadi kalau saya akhirnya untuk persiapan ini hard copy ya, hard copy yang saya print itu akhirnya menjelang selama masa tunggu Viva itu memang kita perlu berulang kali ngebaca tulisan kita sendiri gitu ya, dan memang Masya Allah ya, semakin dibaca ada aja gitu. Jadi bagi saya personally itu kayak ada semacam ya hikmah ataupun refleksi gitu ya, bahwa jadi iya ya Masya Allah gitu loh, even pekerjaan yang kita berkutat dengan itu 3-4 tahun terakhir gitu ya, itu kalau dilihat pasti ada aja gitu yang kurang, atau ada aja gitu yang oh iya ini harusnya kalau gini kayaknya lebih bagus deh pilihan kata atau kalimatnya gitu. Jadi kayak jadi ingat ya Allah betapa memang kalau buatan manusia tuh nggak akan pernah sempurna gitu ya. Ada, kalau bahasanya Prof kemarin, ada selalu area for improvement gitu. Jadi mengingatkan kita bahwa kita nih manusia memang ya mau kita semaksimal mungkin gitu ya, tugas kita melakukan sebaik mungkin, tapi kita sadar bahwa apa yang kita buat ini nggak akan pernah sempurna gitu. Itu yang membedakan buatan manusia dengan ciptaan Allah gitu ya. Dan kalau ciptaan Allah kan Masya Allah gitu ya, pasti sempurna dan pasti perfect gitu. Nah, jadi intinya tips-tips ya, mungkin tips untuk
beberapa tips, practical tips untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan Viva ataupun yang masih ongoing nulis. Yang pertama, untuk yang teman-teman sudah defense, tetap semangat ya. Yang paling challenging dalam PSD Journey itu memang untuk menjaga keistiqomahan dan konsistensi untuk menulis gitu. Jadi memang akhirnya kita yang harus nge-force diri kita masing-masing gitu ya untuk konsisten gitu. Setiap hari ada progres gitu. Jadi kalau saya biasanya saya bikin ada tuh daily kayak timesheet gitu. Jadi kita bisa nge-track hari ini tuh progresnya apa. Itu bisa memotivasi kita gitu ya, dan menjadi satu tools gitu untuk membantu kita memonitor progres kita. Nah, terus konsisten nulis. Nah, terus yang kedua, tips yang kedua adalah kita jangan segan tanya ke supervisor ya, dan submit walaupun sekarang online nih gitu. Jadi kalau saya biasanya setelah saya revisi ataupun progres, saya kirim ke 3 supervisor gitu. Jadi nanti nunggu masukan. Nah, sembari menunggu masukan, emang kita perlu selalu update literatur gitu kan. Kalau kebetulan saya memang areanya di wakaf gitu, dan memang itu sesuatu yang saya suka gitu. Jadi tips juga nih buat teman-teman yang lagi pilih topik riset, pilihlah topik riset yang memang teman-teman passionate dan suka gitu. Jadi nggak akan pernah ngerasa bosen gitu ketika update literatur gitu, karena itu akan sangat penting gitu. Sepanjang kita menulis itu akan selalu ada perbaikan gitu ya, khususnya apalagi teman-teman yang risetnya kualitatif. Saya risetnya kualitatif gitu. Jadi memang sepanjang waktu itu setelah data collection itu proses update tulisan dari chapter 1 sampai chapter akhir 8 chapter di case saya itu ya ongoing program gitu, ongoing proses gitu. Nah, terus setelah submit, tips setelah submit ya, ini bagi teman-teman yang setelah submit itu selama masa tunggu juga jangan lupa update literatur dan isi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi gini, paling sering saya ditanya kemarin nunggunya berapa lama gitu, seperti pertanyaan saya juga ke beberapa teman gitu ya, berapa kemarin masa tunggu untuk Viva setelah submit itu berapa, karena sangat beragam sekali gitu. Yang paling cepat yang pernah saya tahu tuh sekitar 3-4 bulan gitu, tapi ada juga yang sampai setahun dan lebih dari setahun. Kalau dalam case saya itu 7 bulan gitu. Jadi selama masa tunggu itu ya kita tetap belajar aja gitu ya, update literatur dan juga isi dengan hal-hal yang intinya untuk sesuatu yang di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa gitu ya. Kita berupaya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan yang paling penting jangan lupa terus berdoa, karena ada banyak hal di luar kendali kita yang itu hanya kehendaknya Allah gitu. Jadi ya perbanyak doa menjelang Viva. Terus jangan lupa juga sholat hajat ya gitu, minta semoga dimudahkan gitu. Jadi mungkin sekian sharing dari saya, sampai ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.